Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hukum Organisasi Perusahaan dan Kepailitan. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti, NPM 2300321, bisa dipanggil dengan Kak Febri, yang akan membantu jalannya podcast pada hari ini. Topik yang akan kita bahas sangat menarik nih, yaitu CSR dan restrukturisasi peran sosial bank dalam menyelamatkan perusahaan dari krisis. Nah, dalam konteks hukum organisasi, perusahaan dan kepailitan, para brand bank tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, Corporate Social Responsibility atau CSR, serta fungsi stabilisasi ekonomi ketika perusahaan menghadapi kesulitan finansial. Nah, melalui kebijakan restrukturisasi ini, bank dapat menjadi pihak yang membantu perusahaan agar tetap bertahan, mencegah kepailitan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan perekonomian sosial. Nah, saya tidak sendiri. Kali ini saya akan ditemani oleh dua narasumber, kakak-kakak cantik yang ada di sebelah kanan dan kiri saya, dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sebelah kanan saya ada Kak Gea dan di sebelah kiri saya ada Kak Anissa. Halo, selamat datang Kak. Halo. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Gea? Alhamdulillah ya. Aku bersyukur baik. Alhamdulillah aku sehat banget hari ini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku mau tanya dulu nih, kalau dengar kata CSR dan restrukturisasi, apa sih yang pertama terlintas di pikiran kakak-kakak? Nah, karena di era sekarang kan gimana nih tanggapan kakak-kakak soal kondisi ekonomi yang bikin banyak perusahaan terancam pailit? Mungkin dari siapa dulu nih? Aku dulu aja ya. Boleh, silakan Kak. Jadi kita tahu ya bersama-sama gitu bahwasanya kondisi ekonomi global sekarang itu memang nggak stabil gitu. Banyak banget perusahaan tuh yang pada akhirnya tuh kesulitan karena biaya operasional mereka sendiri gitu. Misalkan karena meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Jadi bersamaan tuh operasionalnya meningkat tapi daya belinya ikutan menurun. Nah, dalam situasi kayak gini, peran bank itu kan jadi sesuatu hal yang penting ya, Betul. Kak. Karena apa? Karena melalui restrukturisasi tadi, kredit dan tanggung jawab sosialnya, bank ini bisa membantu perusahaan agar dia tuh nggak sampai jatuh pailit gitu Kak. Oh, berarti bank ini juga menjadi salah satu objek untuk membantu perusahaan yang agar dia tidak pailit gitu ya. Betul. Oh gitu. Nah, oke, jadi gimana nih bahkan soal juga ya. sama Nah, Kak Gia. dari sisi hukum juga, nah kalau si perusahaan itu gagal untuk memenuhi kewajiban keuangannya, nah mereka itu bisa diajukan PKPU atau pailit. Nah, tapi sebelum ke sana ada yang namanya itu restrukturisasi. Nah, jadi si restrukturisasi ini bisa jadi solusi hukum preventif agar perusahaan itu bisa tetap beroperasi. Oh gitu. Jadi kita masuk nih ya ke pembahasan yang pertama kali ya. Oke. Tentang CSR nih. Kak Anissa, bisa nggak sih dijelasin nih apa sebenarnya CSR dalam dunia perbankan? Karena untuk masyarakat umum itu kan kita belum tahu ya apa itu CSR, apa itu perbankan dan apa itu betul. pailitan gitu. Boleh kali Kak dijelasin dulu? Oke, tadi sempat disinggung juga di awal ya sama Ya, Kak Febri. CSR ini tuh bisa dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Itu tuh apa sih? Itu tuh merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, jadi bank bukan cuma cari profit, karena kan biasanya orang mikir bank tuh cuma uang. Tapi enggak juga, teman-teman. Tapi juga bank ini itu harus berkontribusi menjaga kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dasarnya tuh sudah diatur di undang-undang kita, yaitu di pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persorangan terbatas, dan juga di POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan. Contohnya apa? Contohnya program CSR bank bisa berupa pembinaan UMKM misalkan. Nah, literasi keuangan, mungkin beasiswa juga, sampai bantuan restrukturasi tadi untuk nasabah yang terdampak krisis gitu. Nah, semua ini tuh bagian dari tanggung jawab sosial bank tadi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kayak gitu, Kak. Oh begitu, berarti si CSR ini bukan cuma citra sosial biasa aja ya, tapi juga bagian dari peran sosial bank. Betul, karena CSR itu bagian dari fungsi sosial bank yang perannya itu ia membantu mencegah dampak krisis ekonomi dan potensi kepailitan yang massal. Ah begitu, baik. Kalau dari sisi hukum nih, kita dengar istilah restrukturisasi kredit. Kak Gia mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang konsep tersebut nih, kayak gimana sih gitu. Oke. Jadi kita jelasin dulu mengenai restrukturasi ya. Jadi restrukturasi itu merupakan upaya bank membantu debitur yang kesulitan membayar hutang. Nah, hal itu tuh bertujuan agar si perusahaan itu tetap bisa beroperasi. Nah, ada dasar hukumnya itu di
POJK nomor 11 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 itu tuh tentang perbankan. Nah, ada berbagai macam itu bentuknya. Nah, beberapanya itu bisa jadi penjadwalan ulang, pengurangan bunga, atau ada juga perpanjangan jangka waktu kredit. Nah, secara hukum, si restrukturasi ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah perusahaan masuk ke tahap PKPU. Nah, atau bisa juga kepailitan. Jadi, si restrukturisasi ini bisa menjadi solusi hukum yang sifatnya itu penyelamatan. Nah, dengan adanya restrukturisasi ini itu bisa dimaksudkan juga untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk dapat menata kembali kewajiban pembayaran utang yang biasanya telah jatuh tempo atau akan jatuh tempo. Lalu nanti si pembayarannya itu akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, ya ditentuin lah ya biasanya. Nah, itu tuh nanti akan melalui kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Oke, berarti si restrukturisasi ini menjadi jembatan gitu ya untuk para perusahaan yang sebelumnya mau mengalami pilot nih gitu. Betul ya, Kak? Betul. Oke. Jadi ketika si restrukturisasi itu berhasil, nah perusahaan itu otomatis bisa bangkit kembali. Karena si restrukturisasi ini, jadi si hutangnya akan diberikan keringanan bagi debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya. Nah, ketika si debitur memenuhi kewajibannya, itu kan otomatis akan berdampak kepada jadinya ada peluang gitu untuk mengalokasikan dana kepada biaya operasional perusahaan. Nah, jadi si perusahaan itu nantinya akan memperbaiki kinerja keuangan perusahaannya. Tapi jika hal itu gagal, perusahaan itu baru masuk ke ranah kepailitan seperti itu. Oke, kalau kita lihat nih ya, secara CSR dan restrukturisasi ini kan sebagai sama-sama punya peran sosialnya masing-masing. Ya. Nah, sejauh mana sih peran sosial bank ini bisa dibilang membantu mencegah perusahaan yang pilot? Oke, mungkin aku bisa dari sisi sosial, mungkin nanti Kak Gia tambahin dari sisi hukum mungkin ya. Oke, dari sisi sosial dulu, yang pertama bank ini membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil agar mereka tuh tetap bertahan lewat program CSR. Ketika misalkan daya beli masyarakatnya tuh kuat, maka efek domino daripada kepailitan ini juga kan pada akhirnya bisa dicegah begitu kakak-kakak. Contohnya apa? Contohnya misalkan banyak nih bank yang menyalurkan CSR dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal bagi UMKM itu tadi. Nah, itu kan membantu sekali gitu ya. Supaya usaha-usaha kecil ini nggak gulung tikar gitu pada akhirnya. Nah, jika usaha kecil ini bisa tetap berjalan, otomatis daya beli masyarakat juga kan pada akhirnya akan naik. Dan akhirnya juga bank juga ikut aman. Karena apa? Karena nasabahnya tetap mampu membayar kewajiban. Nah, mungkin Kak Gia bisa nambahin dari sisi hukumnya kayak gimana? Oke, kalau dari sisi hukum ya, jadi si restrukturisasi ini bisa menjadi tindakan nyata si bank itu untuk menunda risiko gagal bayar. Jadi nanti bank berperan sebagai pihak yang menyeimbangkan antara kepentingan debitur dan kreditur. Nah, berarti kalau kita tarik ke hukum kepailitan berarti ya, restrukturisasi ini menjadi langkah hukum sebelum perusahaan dinyatakan pilot. Ya, betul. Nah, sesuai Undang-Undang di nomor 37 tahun 2004, pilot itu kan itu keputusan pengadilan karena debitur tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo kepada kreditur. Nah, lewat restrukturisasi ini bank bisa membantu perusahaan sebelum sampai di titik itu, sebelum pilot berarti kan. Artinya CSR ini dan restrukturisasi bukan cuma urusan bisnis, tapi juga bagian dari suatu tanggung jawab hukum bank untuk menjaga keberlanjutan usaha dan stabilitas ekonomi. Iya, betul banget. Jadi kalau misalkan teman-teman dilihat dulu ya, restrukturisasi itu memang bukan sekedar strategi finansial aja nih, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan hukum bank itu tadi. Nah, lewat restrukturisasi ini, bank itu tidak cuma melindungi kepentingan sendiri sebagai kreditur, tapi dia juga berperan untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha debitur dan stabilitas ekonomi secara lebih luas gitu. Bahkan kalau kita kaitin sama CSR tadi nih, dua hal ini tuh saling melengkapi. Yang pertama, CSR menyentuh masyarakat dan sisi sosial, sedangkan si restrukturisasi ini
itu menyentuh pelaku usaha dari sisi hukum dan ekonomi. Keduanya, teman-teman sama-sama menunjukkan peran bank ini tuh sebagai lembaga yang bukan cuma cari profit, tapi juga menjaga keseimbangan nih sistem keuangan agar nggak sampai menimbulkan gelombang kepailitan yang lebih besar, kayak gitu. Oke, berarti aku boleh kalian nambahin sedikit. Jadi restrukturisasi ini mencoba membangkitkan kembali suatu perusahaan yang sedang mengalami kepailitan, istilahnya sebelum memang dinyatakan pailit, agar ekonomi Indonesia ini tetap berjalan dan tidak stuck di situ-situ aja. Betul, Kak. Karena dengan adanya restrukturisasi dan CSR ini juga membantu menumbuhkan perekonomian Indonesia, begitu. Betul sekali. Oke, nah dari pembahasan hari ini kita bisa simpulin ya bahwa CSR dan restrukturisasi ini saling melengkapi gitu kan. CSR membangun ketahanan sosial dan ekonomi, sementara restrukturisasi jadi instrumen hukum untuk mencegah kepailitan, dan bank bukan cuma sebagai lembaga profit tapi juga mitra sosial dalam hukum bagi dunia usaha dan bisnis gitu ya. Baik, sekian dari kita kali ya. Terima kasih nih kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast bersama kita. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Paula dan Kak Febri. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh banget nih langsung komen aja di bawah biar nanti kita balisin satu-satu dan kita bakal jelasin nih ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Dadah. Bye.